Halo semuanya, selamat datang di Smokers, channel tontonan favorit ibu-ibu rumah tangga yang gak pernah keluar kalau ada badai. Oke deh, halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan amin semuanya. Oke, kali ini kembali nemenin kalian dan gue bakal membahas sebuah film yang cukup gregetin lagi nih coy. Dan film ini berjudul P2. Ya, ceritanya tentang parkiran lantai 2, P2 atau basement. Mungkin dari kalian udah pernah nonton film ini. Nah, film ini cukup seru sih untuk diikuti. Dan film ini menceritakan tentang gadis cantik yang menolak satpam psikopat yang membuat dia diculik dan dipaksa memenuhi hasrat psikopat tersebut. Wadadew. Oke deh, daripada penasaran mending kita langsung aja mulai dan intro. Film diawali dengan seorang gadis yang bernama Angela yang sedang nelepon dengan seseorang di kantornya. Lalu temannya yang bernama Jody datang untuk memberitahu padanya bahwa Tuan Harper memanggilnya ke ruangan. Gak lama temannya yang bernama Jim datang untuk meminta maaf padanya, entah apa alasannya, dan Angela pun memaafkannya. Setelah itu Angela menelpon saudaranya yang bernama Lawrence dan mengatakan akan segera datang untuk berkumpul bersamanya di malam Natal. Saat Angela bersiap untuk pulang, penjaga kantor bernama Carl datang untuk mengecek lantai 2 di lift. Dia mengatakan bahwa kantor ini akan ditutup selama 3 hari ke depan. Dan setelah itu Angela menuju basement P2 untuk mengambil mobilnya. Tiba-tiba saja saat dinyalakan mobilnya ternyata mogok. Karena tak tahu harus berbuat apa, Angela pun berniat untuk kembali ke dalam gedung. Namun ternyata pintunya udah terkunci. Angela pun meminta bantuan seorang petugas keamanan di basement yang bernama Thomas. Dia menyarankan untuk menggunakan cadangan aki yang dia punya. Awalnya Angela menolak karena khawatir akan memakan waktu lama. Tapi karena Thomas memaksa, akhirnya Angela pun menyetujui saran Thomas. Thomas terus mencoba memperbaiki mobil Angela, namun tetap gak nyala. Angela pun akhirnya kesal dan meminta Thomas untuk segera membukakan pintu. Thomas berkata bahwa ia hanya ingin membantunya, kemudian dia membukakan pintu untuk Angela. Saat kembali ke lobi, ternyata Carl ada di sana. Angela pun memutuskan untuk memesan taksi. Namun saat ini sulit mendapatkan taksi karena Natal. Karena lelah sambil menunggu taksi, Angela pun ketiduran. Dan gak lama kemudian taksi itu datang dan menelponnya. Namun saat mencoba keluar, pintu gedung itu terkunci. Dan anehnya Carl juga gak ada di sana. Angela pun akhirnya menyuruh taksi itu untuk menunggunya. Kemudian dia kembali ke lantai basement untuk meminta bantuan Thomas agar ia dapat keluar. Sayangnya karena pesanan taksi yang penuh di malam Natal ini, taksi yang ia pesan pun meninggalkannya untuk mengambil penumpang lain. Di basement tiba-tiba seluruh lampu mati dan itu membuat Angela sangat ketakutan. Dia merasa ada yang memperhatikannya, namun ia merasa itu hanyalah ketakutannya saja. Karena gelap, ia tersandung dan ponselnya jatuh ke bawah mobil. Dengan cepat ia mengambilnya. Dan setelah berhasil mengambil ponsel, tiba-tiba saja di belakangnya muncul Thomas. Dengan cepat Thomas langsung membiusnya hingga akhirnya Angela pun jatuh pingsan. Thomas juga udah mengganti baju Angela dan juga menyiapkan makan malam yang indah. Tapi anehnya kakek Angela dirantai oleh Thomas. Angela yang bingung bertanya di manakah pakaiannya. Namun Thomas berkata bahwa pakaiannya kotor dan ia harus menggantinya. Angela pun meminta Thomas untuk segera melepaskannya dan bertanya apakah yang sebenarnya Thomas mau darinya. Namun terus saja Thomas menjawab dengan alasan normal dan seakan sedang tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Angela pun yang semakin takut mengatakan bahwa tak lama lagi pacarnya akan datang karena khawatir. Mendengar itu Thomas mulai panik dan bertanya-tanya tentang pacarnya seperti berapa lama mereka berkencan dan tentang pekerjaan pacarnya. Angela berkata bahwa pacarnya adalah seorang wartawan di koran olahraga Post yang bernama Mark Clayton.
Thomas makin merasa khawatir bahwa aksinya akan dihentikan oleh Mark. Namun sayangnya ternyata Thomas tahu bahwa Angela sedang berbohong. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia tahu tentang semua hal mengenai Angela. Lalu Thomas meminta Angela untuk menghubungi keluarganya dan berkata bahwa ia baik-baik saja saat ini. Dan karena takut, Angela pun terpaksa menyetujuinya. Saat sedang menelpon, Angela beralasan bahwa dirinya tak dapat hadir karena ia merasa gak enak badan. Keluarganya pun kesal padanya karena merasa Angela gak pernah menghentikan keluarganya. Namun Angela hanya bisa menangis sambil terus diancam oleh Thomas. Karena senang aksinya berhasil, Thomas pun memberikan Angela sebuah hadiah yang ternyata isinya adalah sebuah tape video. Dan saat memutar video itu, ternyata isinya adalah video rekaman CCTV saat Jim melecehkan Angela di lift. Saat ada kesempatan, Angela mengambil sebuah garpu yang lalu ditusukkan ke punggung Thomas. Namun sayangnya Angela tersandung dan membuat dia gagal melarikan diri. Thomas pun dengan cepat memborgol Angela dan langsung mengajaknya berkeliling dengan mobil hingga ke basement paling bawah. Yang ternyata di sana Thomas sudah menyiapkan hadiah spesial untuk Angela. Hadiah itu adalah Jim yang tubuhnya udah diikat di kursi dan disekap. Thomas pun menyuruh Angela untuk memberi balasan apa yang telah dilakukan padanya. Dan tentu saja Angela tak mau melakukan hal keji seperti itu. Setelah sekian lama terus menunggu, Thomas akhirnya memutuskan untuk memberi pelajaran pada Jim dengan memukulinya sampai babak belur. Dan gak sampai di situ aja, Thomas yang marah karena Angela terus membela Jim pun menancapkan gasnya ke arah Jim dan menabraknya ke dinding hingga tubuh Jim hancur dan ia pun harus COD dengan malaikat. Saat ada kesempatan, Angela berhasil kabur dan kembali ke ruang satpam untuk mengambil ponsel dan kuncinya. Sialnya di sana ada Rocky, anjing Thomas yang terus menggonggong padanya. Untungnya saat itu Angela berhasil mendapatkan ponselnya dan kunci itu dan langsung kabur mencari pertolongan. Saat mencoba mendapatkan sinyal, ponselnya malah terjatuh. Tapi tiba-tiba Thomas datang. Untungnya ia berhasil mengumpat dan kabur dari sana. Angela pun berhasil membuka ruangan dan menaiki lift untuk mengarah ke lobi. Thomas juga ternyata sudah mengetahui lokasi Angela saat itu. Saat Angela meminta bantuan di lift, untungnya ada seseorang yang menjawabnya. Angela pun langsung memintanya untuk menghubungi 911. Namun naas, ternyata itu adalah suara Thomas di gedung itu dan sudah gak ada lagi orang tersisa kecuali Thomas dan juga Angela. Angela pun merasa sangat kesal dan tak mau keluar dari lift itu. Thomas pun terus membujuknya untuk keluar dari sana. Yang ternyata Thomas ini tergila-gila oleh Angela. Dia merayu Angela dan berharap Angela menyukainya. Angela terus tak mau keluar dan akan bertahan di lift sampai bantuan datang. Sialnya dari lantai atas, Thomas tiba-tiba menjatuhkan sebuah selang yang membuat lift itu dipenuhi dengan air. Tak hanya itu, Thomas juga menjatuhkan tubuh Carl yang ternyata sudah ia COD-kan ke malaikat sebelumnya. Karena gak tahan, akhirnya Angela pun keluar dari lift itu dan kabur mengumpat di mobil. Sayangnya lagi-lagi Thomas mengetahui posisi Angela dari jejak kakinya. Kemudian Thomas mengempeskan ban mobil satu persatu agar mobil itu turun dan membuat Angela terjepit di dalamnya. Untung saja Angela berhasil kabur lagi dari Thomas. Thomas kembali ke ruangannya sambil menyanyikan dan memeragakan lagu Elvis yang berjudul Blue Christmas. Di tempat lain, Angela mengetahui bahwa posisinya terlihat oleh CCTV dan langsung ambil sebuah kapak dan memecahkan satu persatu CCTV di sana. Setelah itu dia menghampiri ruangan Thomas yang ternyata di sana terlihat sebuah video rekaman dirinya saat pingsan dan tubuhnya yang dilecehkan oleh Thomas. Karena video itu, Angela pun merasa sangat sedih dan murka dan langsung memecahkan TV-nya. Saat Angela melihat CCTV, dia melihat ada polisi yang datang dan dia mencoba meminta tolong. Tiba-tiba Thomas datang dan menyetrum tubuhnya hingga pingsan. Thomas yang panik pun langsung merapikan seluruh barang-barang di sana dan juga menghilangkan noda darah di tubuhnya.
Ternyata polisi itu datang untuk menanyakan laporan yang terdapat di alamat itu. Tapi tentu saja polisi yang tak mudah percaya pada Thomas langsung memutuskan untuk ngecek sendiri seluruh area lokasi tersebut. Dan saat terkena cahaya lampu polisi, tiba-tiba Angela sadar dari pingsannya dan berteriak agar polisi bisa mendengarnya. Namun Thomas yang udah tahu itu akan terjadi segera memutar lagu dengan suara yang keras agar teriakan Angela tidak didengar oleh polisi itu. Gak lama kemudian para polisi itu pergi karena gak dapat menemukan apapun di sana. Dan di waktu yang sama Angela berusaha membuka bagasi dan akhirnya bisa keluar. Dia segera berlari sekencang-kencangnya agar polisi itu mendengar teriakannya. Namun sayangnya lagi-lagi aksinya harus gagal karena ketahuan oleh Thomas. Thomas membuka tali Rocky yang membuat anjing itu langsung mengejar Angela. Kemudian Angela masuk ke salah satu mobil, namun Rocky terus mengejar dan berusaha menggigit Angela. Dan akhirnya si anjing tewas karena Angela membunuhnya untuk melindungi diri. Saat Angela berusaha kabur, dia menemukan sebuah ruangan. Angela pun langsung menelpon 911 dari telepon yang ada di sana. Namun sayangnya saat itu polisi sedang sangat sibuk hingga Angela harus menunggu beberapa saat. Angela lalu membuka sebuah kotak dan mengambil satu kunci mobil menunggu polisi yang akan datang. Di sisi lain, Thomas yang sedang mencari Angela menjadi sangat marah saat melihat Rocky yang udah meninggoy. Tanpa waktu lama, Thomas pun mengetahui posisi Angela dan langsung memasuki ruangan tersebut. Untungnya Angela sudah membuat jebakan dan lagi-lagi berhasil kabur dari incaran Thomas. Angela pun mencari sebuah mobil yang kuncinya sudah ia ambil tadi dan langsung mencoba kabur dengan mobil itu. Sialnya, lagi-lagi aksinya harus gagal karena Thomas yang tiba-tiba menabrak mobilnya hingga membuat Angela harus gagal lagi. Gak berhenti di situ, saat Angela berusaha mencari jalan keluar, Thomas sudah menunggunya di depan. Akhirnya Angela nekat dan memutuskan untuk melawan Thomas dengan mengadu mobil mereka. Sayangnya saat Thomas menghindar, ternyata Angela menabrak sebuah tembok dan ia membuat mobil itu terguling dan akhirnya harus tertangkap lagi oleh Thomas. Namun pada saat Thomas turun dan mengecek keadaan tubuhnya, tiba-tiba Angela bangun dan langsung nusukin mata Thomas menggunakan besi. Dia juga mencekiknya hingga pingsan lalu memborgol tangannya di pintu mobil. Akhirnya Angela berhasil mengalahkannya. Tapi Angela merasa sedikit iba dengan Thomas yang hanya ingin mengajaknya berteman. Dan saat Angela membiarkan Thomas hidup dan berniat untuk pergi, dari belakang Thomas berteriak dan mengatakan Angela adalah seorang pelacur yang membuat Angela murka. Dan karena itulah Angela pun langsung membakar tubuh Thomas yang membuatnya langsung COD dengan malaikat. Angela pun akhirnya berhasil menyelamatkan dirinya dari incaran psikopat tampan yang tergila-gila padanya. Dan filmnya pun berakhir. Akhirnya ending yang cukup happy ending meskipun capek banget ya kayaknya si Mbak Angela ini. Ya di malam Natal dimana malam-malam harus sama keluarga, dia malah sama mas-mas psikopat gitu ya. Sangat-sangat liburan yang tidak akan pernah kalian bayangkan, iya gak sih? Tapi film ini mengajarkan kepada kita untuk terus berhati-hati dimanapun kita berada cuy. Karena bisa aja orang yang menyukai kita itu sebenarnya adalah psikopat yang ngincer sesuatu dari kita. Oke, sekian dulu dari Emon. See you next time dan dadah.